gede, jadi ibu-ibu. Iya. Assalamualaikum, orang ayah. Alhamdulillah dijawab, tadi Kangil tidak dijawab. Iya, kalau nggak dijawab gimana? Pulang. Oh, pulang. Sekarang ibu-ibu yang cantik. Assalamualaikum, para bunda. Alhamdulillah. Kenalkan, aku Asep, anak sehat yang pintar. Tepuk tangan buat Asep dong. Alhamdulillah, Asep yang kedua kalinya ya ke Mojokerto ya, sama Jombang. Iya, alhamdulillah. Terus, habis dari sini mau kemana? Ke Surabaya. Oh, mau ngapain? Mau nengok Asep. Oh, mau ke sana ya? Iya. Bapak dan Ibu, tadi saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak ya, luar biasa. Ini adalah salah satu bercerita, itu adalah sebuah keumuman ya dalam sebuah rumah tangga. Tadi saya senang sekali dengan judul yang disampaikan Ibu Susi. Kadang orang tuh nggak ngerti gitu, kalau tadi juga anak-anak yang kalian itu harus menceritakan apa yang terjadi di luar rumah, di sekolah ya. Tadi juga ada beberapa anak yang bilang rumah tidak pernah cerita katanya ya. Padahal bercerita itu penting, menyampaikan apa yang dirasa, menyampaikan apa yang dilihat, menyampaikan apa yang didengar. Ya. Nah ini bisa bercerita itu biasa, karena setiap orang tuh pasti bisa. Ya, keumuman orang bisa itu hal yang biasa Bapak dan Ibu. Tapi kebiasaan itu menjadi sesuatu yang biasa, maka biasa bercerita itu luar biasa. Ya, ini dipercepat cerita. Misalnya ada gambar Asep nih. Ini contohnya ya, udah cerita tentang Asep. Asep adalah anak hebat yang dia suka makan sayur. Selain suka makan sayur, Aku juga suka makan bebek tahu. nah itu udah ceritanya pendek aja. Aku juga suka ngaji, suka sholat. Saya kayak ibuku. Aku sejawat lewat jus surat dalam Al-Quran. Oh, misalnya kayak gitu. Coba ya, tapi itu pendek. Punya, ada apanya? Ada apanya? Ada tangan, terus? Ya apa itu dilihat di kepalanya? Pakai apa? Sama pakai ini. Pakai apa? Pakai peci. Tepuk tangan dong ya. Keberaniannya saja sudah alhamdulillah. Mau yang mana Mas? Mas pilih. Mau yang mana? Mas pilih. Sini pilih. Oh mau gelang katanya dinya. Oh yang mana? Mau kalender? Oh mau yang kalender aja. Oke. Iya, ada lagi siapa yang mau maju? Ada lagi? Yo, Mas Rahman. Mas Rahman dulu ya Mas. Tepuk tangan buat Mas Rahman. Ini udah punya suara aneh nih. Ayo, Mas. Oh, ya. Mas. Nah, sebutkan aja misalnya pensilnya berkasih nama. Gambarkan aja Mas. Pensil. Ya. Ya mulai. Pensilnya itu warna emas. Itu rambutnya itu penghapusnya emas. Tangannya memakai sarung tangan. Hai, nama saya pensil. Saya biasanya dibuat untuk manusia yang menulis. Iya betul, tepuk tangan dong. Ya Mas, mau pilih apa Mas? Tinggal, ya tumbler boleh. Tinggal gelang, tadi siapa? Ayo nih. Gelangnya satu, tapi mana gelangnya? Ya, coba ya. Coba ya. Oh ya, nanti kalau tinggal satu sama Bunda Cinta dikirim satu lagi dari Bandung ya. Mau? Iya berdua. Iya. Yuk, dapat semuanya. Yuk, mulai. Ya, yuk kakak cerita tentang itu. Yuk, mulai. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Yuk. Aku. Yuk. Aku adalah pensil. Pensilnya berkasih nama siapa? Pensilnya berkasih nama siapa? Siapa? Bilangnya nunggu, bilangnya nunggu. Pensilnya siapa namanya? Putih. Pensilnya namanya siapa? Boleh. Terus pensilnya pakai topi warna lihat.
Warna apa? Merah sama putih. Kemudian ujungnya kakinya warna apa tuh? Hah? Kakinya kuncing warna apa? Warna hitam. Tepuk tangan dong penontonnya. Boleh gelangnya diambil. Iya, nanti nanti dikirim dititipin ke Bunda Evi ya. Atau nanti minta alamatnya. Oh, pinjam. Yang Bunda Evi punya jadi. Iya. Ya, udah. Iya, tepuk tangan buat adik. Kegiatan yang lain, makanya kadang anak nunduk, bapaknya nunduk, ibunya lagi cuci piring, dimarahin anaknya sambil nangis. Akhirnya anak tuh gak ngerti, ya emosi yang di wajah itu tampilnya apa, jadi memori mereka kok kurang, ya marah. Kemudian sampai dipraktekkan bapak dan ibu. Kayak nomor 1 gimana? 1 marah, yang 2 senyum, yang ketiga gembira. Yang keempat apa coba? Yang keempat tersenyum sampai sipit matanya, ya. Yang kelima terkejut, ya. Yang keenam marah banget, ya. Itu ayo bergerak. Tadi anak-anak menirukan gerakannya. Iya, kita kerjain ayah ibunya, mau nggak nih? Mau nggak? Yuk, bapak dan ibu nggak boleh sender nanti ngantuk. Mohon maaf, silahkan berbaris. Kita buktikan bahwa bapak ibunya juga semangat sebelum saya nanti berkisah. Silakan dengan keikhlasannya berbaris bapak dan ibu. Anak-anaknya mau ikutan boleh, biar seru ya. Jangan kan main sama ayah dan ibunya. Boleh pak ayah, silakan. Ayo, silakan. Baris lagi, Mas. Ya, ayo baik, silakan. Ya, ya kita coba ngomong sini, tolong. Yuk, ayo, boleh campur kok, boleh anak-anak sama ayahnya, boleh sama ibunya, boleh. Kita coba ya, sambil melatih konsentrasi ya. Nah, nanti kesempatan nih. Wah, ayah aku pernah ngejailin aku jailin dulu. Yuk, silakan berbaris yang rapi, boleh? Nah, ada di sini bapak, silakan baris yang di sini. Ya silakan ibu. Agak merapat, ini aja ibu. Bisa, ini paling depan. Nah, maka ibu, kita pegang pundak temennya. Ya, yang mau. Ayo, kalau kita punya acara, diminta sama yang punya acara, ya, mau kerjasamanya. Ya. Tini, alhamdulillah, tepuk tangan buat putra putrinya. Masya Allah, kayak yang tidak mendengarkan ternyata mendengarkan ya. Anak-anak tuh luar biasa. Kalau Bunda Cinta bilang tono, nanti didorong ke depan, ya. Dorong pelan, nanti kembali lagi. Kalau Bunda Cinta bilang Toni, tarik ke belakang. Kalau ke depan ngomong ngok ya. Ngik kalau tono, oh, Toni ngik ya. Tono, ngok. Toni, ngik. Tina nanti ke kanan, bilang ngak. Nanti yang satunya, Tini, ngik ya. Ngik. Tini, ngik. Yang jatuh kalah ya, siap ya. Didengarkan, tes dulu ya. Tono, ngok. Toni, ngik. Tina, ngak. Tini, nguk. Nguk, ngok, ngik. Ngak, ngek. Siap. Dengan perasaan riang ya, kita mau bahagia di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lukis senyum di dada kita. Bayangkan yang indah-indah. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tono adalah anak yang baik. Dia adalah anaknya Pak Amir. Tono itu anak sulung. Punya adik 3. Toni, Tina, Tini. Tini adalah anak bungsu. Punya kakak perempuan namanya Tina. Tina itu sayang sekali kepada Tono dan Toni. Toni itu anak kedua, sayang sama Tini, sayang sama Tina, juga sayang sama Tono. Cuma sayang sekali, Tini itu anaknya pemalu. Tini itu pemalu. Tini itu pemalu. Tini itu pemalu. Tina
Siap. Pak Haji Syakur punya peternakan. Peternakannya Masya Allah luas sekali. Di sana ada 100 ekor sapi. Sapinya gemuk-gemuk. Di sebelah kandang sapi ada kandang kambing. Kambingnya kecil-kecil. Kambingnya kurus-kurus. Kambingnya belum layak jual. Tapi di sebelah kandang kambing ada banyak sekali ayam. Ayamnya banyak. Ayamnya gemuk. Ayamnya makannya banyak. Ada bebek. Bebeknya mego-mego. Bebeknya suka berenang. Sapi, kambing, ayam, bebek, semuanya hidup bahagia di kandangnya Pak Haji Syakur. Sapinya mahal, kambingnya mahal, ayamnya mahal, bebeknya mahal. Pak Haji Syakur semakin kaya gara-gara sapi, kambing, ayam, bebek. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Saya yang tidak bergerak kata orang Sunda harudang. Alhamdulillah masih semangat. Masih semangat. Sekarang Bapak dan Ibu silakan duduk sesantai mungkin. Boleh ditangkap putra-putrinya agar ceritanya ini bisa masuk ke dalam anak-anak ya. Kalau anaknya masih kecil bisa dipangku ya. Siap mendengarkan cerita? Wow. Siap ya? Sudah selesai Bapak. Iya, alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih banyak sekali Bapak dan Ibu. Sebagai umat Islam banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis yang bisa kita teladani. Ya, kadang ada cerita yang tidak begitu populer ya, ternyata ada. Seperti salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal di langit dan di bumi. Ya, siap? Lomba duduk rapi. Pasti konsentrasinya akan terpecah antara drone dan saya ya. Insya Allah. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah pernah mendengarkan ceritanya. Ya, Bapak dan Ibu sudah cukup populer. Mungkin caranya saja yang mungkin agak berbeda karena disampaikan oleh saya, izinkan saya. Di sebuah pasar di kota Madinah. Rasulullah lahir di mana? Rasulullah lahirnya di mana? Di Mekah. Ketika Islam sudah banyak yang login, ya, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, suruh pindah. Sebelum pindah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu sempat juga berusaha untuk meminta bantuan perlindungan kepada keluarga ayahnya di Taif. Ya, ternyata Rasulullah mendapatkan penolakan, dipukul, dilempari batu. Rasulullah akhirnya memilih kota yang penuh dengan keberkahan, yaitu kota Madinah. Kota Madinah ini punya pasar. Pasar itu menjadi sebuah pusat kemajuan, ya, dari mana-mana tuh orang kumpul di situ. Suatu hari di pasar tersebut nampak seorang lelaki tua. Bayangkan, lelaki tua, badannya kurus kering, rambutnya putih, jenggotnya putih. Jangan bayangin dokter Didi ya. Tidak berpeci. Matanya putih. Matanya putih, tidak bisa melihat. Terduduk di sebuah pojokan di pasar tersebut. Kulitnya hitam legam. Tulangnya berbalut kulit yang sudah kering. Hai, penduduk Mekah, tempat uangku kosong. Mana aku mendengar langkah-langkah kalian, tapi aku tak bisa mendengar suara dencingan logam ada di mangkokku. Kemana kalian semua? Hai, penduduk Madinah, penduduk Mekah, dengarkan aku. Teriak-teriak dia.
Ternyata dia seorang pengemis. Mangkok yang di depannya adalah untuk menerima recehan-recehan di situ. Hai, penduduk Medina, tahukah kalian yang namanya Muhammad? Dia itu orang gila, penyihir. Dia menghalangi kita untuk menyembah nenek moyang kita, menyembah api sembahanku. Ternyata dia memfitnah Rasulullah. Setiap yang datang itu diprovokasi, yang lewat-lewat. Ada juga yang terpengaruh. Di dalam pasar itu nampak beberapa sahabat juga sedang melakukan kegiatannya. Kalau ada orang yang menghina Rasulullah, kira-kira kita marah tidak? Marah, wajib. Jangan Naruto dihina, marah. BTS ini marah misalnya ya. Tapi Rasulullah sendiri, baginda Nabi, kita biasa-biasa aja. Seperti sahabat, dia marah, mendidih darah dalam dadanya. Wah, kurang ngajar nih orang tua ini, menghina sang baginda. Mau dipukul, tapi kasihan. Tapi rasa marahnya itu dengan mata yang membelalak, muka merah padam, ingin didekati itu pengemis Tuhan. Terhenti langkah sahabat-sahabat itu setelah melihat dari kejauhan nampak seseorang yang berbadan tegap. Wajahnya menyenangkan, bajunya rapi walaupun tidak bagus. Nampak sosok ini mendekati si pengemis tua itu, sedangkan pengemis tua ini masih teriak-teriak. Hai, kalian tidak mendengar apa yang aku katakan? Kau lihat, keluargamu banyak yang meninggalkan agama nenek moyang kita. Muhammad itu penyihir. Langkahnya makin mendekat. Ada yang mendekat. Harum baumu. Sini, kau mendekat sini, mendekat. Wah, dipegang tuh. Kakeknya nggak bisa lihat. Wah, badanmu tegap sekali anak muda. Wah, harum sekali. Kau punya apa? Jangan dekat-dekat Muhammad ya. Kamu bawa apa? Sini. Gak banyak ngomong. Dikeluarkan rotinya. Gak sabar nih. Makin aku lapar. Cepat, berikan padaku. Mana? Sudah siang aku belum makan. Lihat, mangkokku juga kosong. Kau dari mana anak muda? Siapa namamu? Siapa nasabmu? Diam aja. Ambil terdengar suara sobekan roti. Ditumbuk tuh, diremas. Kemudian pada si kakek tuanya sudah menengadahkan tangan, dikiranya akan diberikan roti itu. Ternyata orang misterius itu membawa tangan ke mulut si kakek tua itu. Wah, baru kali ini aku disuapin. Banyak sekali. Anak muda kau baik hati. Hei, pesanku, kau jangan ikuti ajaran Muhammad ya. Ingat. Nggak banyak ngomong. Sehari 2 hari, si kakek pengemis ini punya sahabat baru yang dia tidak tahu siapa. Kebiasaan yang harus dia lakukan adalah hal yang sama terus berulang-ulang, adalah menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Penyihir, penipu, orang gila, pembohong, pengkhianat, label negatif itu ada pada diri Muhammad. Hingga suatu hari orang ini tidak datang lagi. Sehari ditunggu, 2 hari ditunggu. Kita bergeser di sebuah rumah sederhana. Terdengar suara derap kaki kuda. Turun seorang lelaki yang berwibawa. Dengan tergesa-gesa, dia tidak lupa mengetuk pintu. Assalamualaikum, anakku. Di dalam suara perempuan. Waalaikumsalam, wahai ayahku. Ternyata itu adalah rumah Ibunda Siti Aisyah. Dia membuka pintu, menerima kedatangan ayahnya. Abu Bakar bertanya kepada sang anak. Beliau berkata, "Hai anakku, Rasulullah sudah meninggal. Amalan ibadah apa yang sekiranya yang aku belum pernah melakukannya? Sholat sudah,
Yang wajib sudah, yang sunnah ini disebutkan tuh sudah semua. Kata Siti Aisyah, wahai ayahku, ada satu kebiasaan dari suamiku, baginda Nabi, yang wahai ayah kau belum pernah melakukan. Apa penasaran tuh. Kemudian Siti Aisyah menceritakan ada kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Abu Bakar tanpa pikir panjang kemudian mengekang kudanya dengan kencang, kemudian dia berlari menuju pasar. Jadi kuda. Ya alhamdulillah sampai dicari tuh. Wah, mana yang disebutkan oleh anakku? Mana pengemis itu? Mana? Oh bukan, beda. Oh mana ya? Ini. Oh bukan juga, mana ya? Wah mana ya? Wah. Masih aja kayak menjagakan aku. Aku sudah lapar pada hari, sahabatku tidak datang-datang. Abu Bakar ngedenger tuh suaranya, dideketin. Wah, ciri-cirinya sama. Yang terpenting adalah matanya yang putih, dideketin tuh. Kalau yang pertama datangnya tuh, kalau ini walaupun terbatas penglihatannya, tapi pendengarannya tajam. Ada yang datang. Sudah lama sahabat, tapi kok beda ya? Wah nggak apa-apa, aku lapar. Sini cepat. Abu Bakar bingung nih. Mana? Buatkan gajinya. Bagaimana kabarmu? Aku tidak ada tempat curhat. Aku sedih sekali. Keluargaku sendiri gak ada yang dengerin aku kecuali kau. Dibuka, ada ditagih terus udah lapar nih. Dibuka, langsung diberikan. Kamu ini lupa. Mana? Suapi aku. Disuapin. Kenapa tidak kau tumbuk? Dihaluskan karena si kakeknya udah gak punya gigi. Sambil disuapin, si kakek ini terus-terusan menghina baginda Nabi. Abu Bakar marah. Hafal dengan karakter Abu Bakar. Ya, marah tapi tidak menyakiti, tersinggung dia. Hanya spontan dia berlaku agak sedikit kasar, nggak sengaja dia memasukkan roti yang sudah dilumatkan ini walaupun tidak sama dengan sebelumnya dengan agak kasar karena dia sedih sekali orang yang sangat dicintainya dihina. Si pengemis pun langsung bilang, sakit siapa kau? langsung jawab, biasanya nggak pernah ngomong tuh. Aku adalah sahabatmu kakek. Tidak sama. Dia selalu lemah lembut. Kata si kakek, sahabatnya yang hilang itu lemah lembut, menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Kau bukan dia, katanya. Aku mau dia. Abu Bakar meyakinkan, wahai kakek, tahukah kamu siapa orang yang selalu menemanimu? Aku nggak tahu. Mataku buta. Setiap diajak ngobrol dia tidak mau menjawab. Wahai kakek, dia adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjerit tuh. Padahal setiap hari ketika disuapin oleh orang yang misterius itu dihina-hina, punya kesempatan 1000% untuk menggampar, memukul, tapi orang ini yang di depannya dihina-hina tidak melakukan pembalasan. Ketika ditanya, kemana orang itu? Kemana Muhammad sudah lama tidak menemuiku? Sudah meninggal. Wah, makin patah hati itu si orang tua. Menangis sejadi-jadinya, kemudian dalam kesadaran penuh, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bahasa sekarang lock in tuh. Karena attitude dari baginda Nabi Muhammad tanpa harus menghunus perang, tanpa harus mengeluarkan kotor, kata-kata yang kotor, pengemis tua yang beragama Yahudi ini akhirnya masuk Islam. Nah, buat anak-anak, kalau para ayah sama ibu kalian pasti sudah ngerti cerita ini. Buat anak-anak, dari cerita ini kita harus menolong orang yang kesusahan walaupun orang itu berbeda agama dengan
dengan kita, ya. Tidak usah pamer kalau sudah punya kebaikan, tapi kalau mau memberitahu misalnya hanya sekedar untuk memberikan ibroh saja. Bisa dimengerti ceritanya? Bisa. Tepuk tangan buat kalian, ayah ibu kalian dan ibu kalian. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu, ini dari kisah ini tuh ada juga yang menyampaikan pendapat bahwa masih dipertanyakan sanadnya, ya. Ada juga yang membolehkan, tergantung bagaimana niat kita saja, ya. Kalau untuk anak-anak kan dari kisahnya saja. Begitu Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan? Apa yang kami sampaikan bermanfaat? Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bunda Cinta dan Asep. Terima kasih. Ini untuk bapak ibu-ibu ya. Saya mau cerita